Halo. Hai. Annyeonghaseyo, Cinggude. Selamat malam semuanya. Malam. Kembali lagi. Kami dari Drakor Class menyapa Cinggude sekalian di acara Annyeonghaseyo Cinggude. Nah, kali ini seperti yang sudah kita posting di sosial media kita hari ini mau ngobrol tentang profesi makeup artist. Nah, ini saya udah bareng nih teman-teman dari Drakor Class nih, ada Karisma, Annyeong. Annyeong. Ada Ima, Annyeong. Annyeong. Nah, dan yang paling spesial nih, Cinggude, kita punya profesional makeup artist dengan Nancy Yosi. Hai Nancy. Nancy, Halo. Annyeong. Halo. Dengeran nggak? Kedengeran nggak nih Nancy-nya? Jangan-jangan nggak denger lagi. Halo Nans. Halo Kak. Atau lagi ini, tuh kedengeran sih kayaknya. Dengar. Oh, oke. Aduh. Videonya kayak freeze. Oke deh, hai Nan. Halo. Halo, udah oke. ini udah oke. Udah gerak sekarang. Nah, Oke. kita nih, ini sebenarnya ini kan terinspirasi dari ini ya, Karisma dan Ima ya. Inspirasinya dari drama yang baru selesai tuh, True Beauty. Dan juga sebelumnya kan ada Record of Youth ya. Jadi di kedua drama ini, kalau nggak salah nih ya, aku sih belum kelar, bahkan belum nonton True Beauty. Mohon maaf kepada seluruh penggemar Enu, maafkan saya ya. Kalau di True Beauty si lead female-nya memang suka make up ya, tapi bukan profesinya. Dia masih anak sekolah kan ya ceritanya ya. Iya. SMA. Ya masih anak SMA kan ya. Kalau yang Record of Youth memang makeup artist ya. Iya. Udah profesional. Nah, nih makanya tuh kita kan True Beauty tuh kayaknya fenomenal banget ya. Yang nulis aja di Drakor Class tuh bisa ada berapa tulisan ya? Paling enggak 6 ya, aku kalau nggak salah ya itu. Segala-gala tentang True Beauty itu kayaknya men-trigger semua inspirasi gitu, sampai nulisnya ada segala-gala di gitu. Nah, ini kita mau kenalan dulu dong sama Nancy. Nancy, ini manggilnya apa nih? Nancy, apa nih manggilnya? Apa aja sih, Nancy boleh, Nancy boleh, apa aja. Asal jangan Yosi. Oke deh. Asal jangan Ningsi jadi Ningsi gitu. Oh gitu ya, oke deh. Nancy, boleh perkenalkan dulu deh sama teman-teman, sama Cinggude sekalian. Latar belakangnya ke Nancy, domisili di mana? Gitu. Oh, domisili. Halo, saya Nancy Yosi. Saya profesional makeup artist, baru 12 tahun. Wow. Keren banget. Terus saya tinggal di Depok, tapi kalau kerja sih kemana-mana, sampai keluar kota pun hayu. Oke ya. Luar negeri. Hah? Belum. Boleh aja tapi kan ya Nancy, kalau ada yang manggil udah dibayar. Kalau ada ya kan, kalau ada yang membutuhkan cocok ya kan? Nah, iya kalau cocok ya nggak. Nanti ini nggak suka nonton drakor nggak? Suka banget. Suka banget. Udah lama nih nonton drakornya? Udah. Soalnya kalau nonton drakor tuh ibaratnya kayak jadi muda lagi gitu. Jadi kalau ada jatuh cinta gitu, kalau nonton drakor yang jatuh cinta kayak bergetar juga gitu loh. Oh ya, kita sepakat di situ karena gue juga romance junkie ya, suka banget rom-com. Iya, ya kan, keren banget. Pokoknya itu jiwa muda gitu loh. Iya, tapi kan kita jiwanya tetap masih muda ya. Emang masih muda kan kita ya?
Apa itu? Masih. Apa itu tua? Apa itu? Aging. Nggak ada. Kita Aduh. 17 Kita enggak dong, 17 tahun banyak yang nggak boleh. Kita 21 tahun selamanya. Ya. Bungkus. 21 forever ya. Kita 21 forever. nanti nonton ini nggak tuh? Nonton Record of Youth sama True Beauty nggak? Ini agak ini ya kayaknya. Jadi Lagging ya? beberapa teman yang kerjaannya mua juga itu tuh pasti ya agak delay ya. Sinyal nggak bagus kayaknya di Depok. Nggak apa-apa. Lanjut aja, Nen. Terus. Hajar. Beberapa teman sih suka nge-tag misalnya drakor apa tuh teman nonton ini gitu. Waktu itu sih awalnya pasti dari di tag teman, oh ya coba deh aku tonton gitu. Ternyata ceritanya tentang makeup artist gitu. Terus kesini kayaknya gini, karena aku makeup artist terus kalau ada yang ini nggak mungkin nih pembohongan publik jadi gemes gitu. Aduh kenapa sih mesti ngejual mimpi? Iya enggak gitu nggak aku ya, Bo. Oh, ada. Jadi ya namanya drama lah, Nens. Masa ya kan ada mimpi-mimpi Dramatisir, yang Mas. kepenyataan aja. Bener, Ima. Tapi Nens, Dramatisir. tunggu dulu. Lo kan 12 tahun nih jadi makeup artist. Pernah nggak sih Baru. kayak si ya maksudnya pernah nggak sih kayak si yang di Record of Youth gitu loh, yang kerja di salon terus yang harus nyuci kuas gitu. Emang ada sebelumnya kayak ya? strata. Sebelumnya ya? Emang ada kayak gitu nggak sih? Kalau di sini bukan salon ya. Kalau aku dulu kerjanya di bridal di Kelapa Gading, emang ada stratanya, asisten, terus sama second makeup artist, baru first makeup artist gitu. Jadi first makeup artist tuh baru boleh megang bridalnya gitu. Jadi megang bride-nya, sorry. Kalau second makeup artist pasiennya cuma lah ya. boleh pegang orang tuanya sama makeup party doang gitu. Jadi kalau Itu maksimumnya lah ngapain? ya. Asisten Kenapa? ngapain dong? Asisten ngapain dong? Asisten bantu kita. Oh, jadi Misalnya, yang termasuk kalau nyuci asisten? kuas itu tadi ya? Jadi kalau misalnya asisten tuh gini, makeup artist tuh nanti dia akan megangin kuas, megangin jepitan, ngerol rambut klien atau ngekerliin. Nanti kita semua yang finishing gitu. Sebenarnya dari tapi semuanya kalau- itu Sorry, pinter aku sih langsung asisten lompat ya. ke belakang gitu ya. Belajar dari nol kan. Mungkin coba kita aku tuh penasaran banget kadang-kadang pas nonton kan si kayak yang di True Beauty kan si Jukyung itu sampai dari awal drama ya, dia tuh kan ceritanya pertamanya jelek, terus dia cuman lihat vlog ya, cuman video blog gitu, terus dia bisa tuh niruin. Emang bisa ya semua orang gampang banget gitu niruin make up gitu ya? Itu bakat alami ya. Maksudnya gini, ada orang yang bisa hanya dengan nonton YouTube, ada yang sampai puluhan kali atau ribuan kali ke bakat masing-masing gitu. Itu aku. Ada yang belajar dari YouTube sekali dua kali Hasilnya Langsung bisa. gitu-gitu aja. bisa. Tapi ada yang ribuan kali ngelihat YouTube, kayaknya gampang, Ya, gue ini. bisa nih, ternyata pas susah ya, Bo, gitu. Bener. Tapi Gua nggak tahu tapi bedanya. langsung flawless kayak gitu, kayak si Jukyung gitu, langsung orang nggak bisa bedain dia pakai make up atau natural yang- gitu. Itu emang ada itu yang ya. menurut aku itu yang menjual kebohongan yang kayak gitu sebenarnya. Kalau dari sisi makeup artist nggak mungkin lah kita nggak kenalin sama sekali. Secara makeup Korea Iya tuh kan? cuma flawless gitu doang kan, simple. Dan satu Terus lagi padahal yang bohongnya tuh, gimana? satu lagi yang bohongnya Iya, gini. maksudnya Di situ kan dia bertekstur mukanya kan, jerawatan. Tiba-tiba begitu make up halus, kinclong, nggak ada kayak gitu, bohong. Karena yang kita namanya dibohong. Emang ya, yang emang tahu namanya sih drama. tekstur pasti akan selalu ada gitu. Itu
Bohongan Cuman banget, maksudnya tersamar itu gitu maksud ya. sih. Cuman Iya kan, soalnya tersamar Ya gitu kalau ya. misalnya Bisa tuh tertutupi buat pasti temen-temen yang tertutupi, nggak tahu tapi tuh. kalau akan ada. Oh, tetap sebenarnya tetap Ya terlihat kan gitu kalau ya. nggak gitu Gak mungkin apa namanya kan? hilang gitu ya. Mungkin dari jauh nggak kelihatan kali Kak, tapi pas Iya close kan, up tapi ya temennya aja ya close pasti up. ya. temennya yang sebelahnya yang sampai ngerasa sahabat banget kayak gitu, masa nggak tahu Ada. sih? Nggak. Ya itulah dia kelebihannya drama Korea ya. Drama ya, Bener. penontonnya Kalau sama emang ini drama ya ditolong. kan itu yang Sampai dijual. tamat kan Kak? Iya, udah kayak gitu tetap aja Iya. ditonton ya. Ya, kalau masalah masih kelihatan jerawat-jerawatnya mah. Soalnya kan itu sesungguhnya kan dibalik dia yang mulus diakui jerawat Iya, kan iya. gitu ya. Ah. Ya, Sebenarnya. ya, Itu juga betul, tuh. betul. Berarti kan itu kerjaan siapa tuh yang nge-make upin bikin jerawat palsunya itu? Itu kerjaan makeup artis juga nggak sih? Atau gimana sih? Ya, Ada kayak spesialisasi apa gimana? itu kerjaan makeup artist. Jadi makeup artist gini, orang kita tuh suka salah persepsi ya. Dibilangnya makeup artist tuh makeup orang yang make upin artis gitu kan. Padahal itu kan bahasa Inggris sebenarnya kan. Makeup and artist Iya, iya, iya. kan. Oke. Cuma Iya, kalau benar, kita mau benar. artis make upin artis siapa? Selalu kayak gitu. Itu capek kayaknya bertahun-tahun dapat pertanyaan kayak gitu. Coba Nancy bisa dipakai forumnya untuk menjelaskan kepada halayak ya. Begini ya, netizen gitu kan, makeup artis adalah. Coba nih Nens, kita persilahkan nih, dikasih panggungnya, silakan. Dijelaskan Makeup kepada artist netizen. art itu kan seni kan, art itu seni. Jadi kan, jadi dia makeup artist tuh dibagi dua ya. Maksudnya dia ada makeup yang karakter sama makeup untuk menutupi kekurangan itu. Jadi kebetulan aku memang sekolah serius ya. Awalnya yang tadinya awal karir cuma coba-coba nunggu mau masuk SPMB karena mamaku gerah sebenarnya awal karir tuh gini. Lu ini deh sambil nunggu SPMB mendingan lu cari kegiatan apa, gue pusing lihat pengangguran di rumah gitu sebenarnya mamaku. Oh gitu, oke, Terus apa ya gitu. Terus daftar make up yang cuma yang ece-ece dong. Loh, kok enak ya, kayaknya nggak usah pakai otak, gue bisa dapat duit nih nantinya gitu. Ternyata kesannya. terus kan. Terus begitu sekolah, astaga, kenapa jadi belajar separuh kedokteran begini ya kan? Belajar tulang, belajar penyakit kulit. Wow. Kulit Jadi sehat, ini gimana itu tulang apa? Ini tulang apa? Langsung dites. Oke. Hidungnya Iya kan, nih, soalnya nasal, iya. di True Beauty kan si Jukyung kesannya kan jadi makeup artis gitu karena dia nggak bisa kuliah, kayak dia memilih daripada gua kuliah nggak bisa. Dia kan ceritanya si Jukyungnya diceritain agak-agak biasa lah gitu ya, nggak pinter ya. Terus dia milih jadi makeup artis. Terus dia milih jadi makeup artis karena mungkin dia pikir juga ya selain dia suka sih kayaknya memang ya. Tapi gue pikir jadinya penggambarannya seolah-olah ya udah kalau lu nggak pinter lu jadi makeup artis dunia aja. art aja gitu. nggak usah kuliah yang gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata belajarnya berapa lama sih lu? Aku sebenarnya kan cuma ambil diploma ya. Jadi itu gelarku itu diakuin. Maksudnya aku dapat ijazah dari Inggris gitu kan. Emang pengujinya juga dari Inggris waktu itu, emang ujiannya juga pakai bahasa Inggris. Itu benar-benar sebenarnya teman-temanku yang lain itu pada shock gitu ya. Ketika ujian, maksudnya ketika belajar, mereka mikir awalnya kan teman-temanku orang ada gitu ya. Puspita Marta itu kan sekolah yang menurut aku cukup mahal kala itu ya. Sekolahnya di Puspita Marta. Zaman itu aku habisnya 100 jutaan ya kala itu, 2000 berapa ya lupa. 2000 berapa tahun tuh Neng? Berapa tahun tuh? Tahun yang lalu lah ya berarti Kak. Setahun doang itu. Setahun doang itu. Udah kayak kuliah 4 tahun lah ya gitu. Karena kita bayar model tiap hari. Model buat di make up. Belum kosmetiknya. Oh iya benar-benar. Alatnya segala macam itu. Terus biaya ujiannya bayarin $. Dalam dolar.
Iya, karena itu bayar ujiannya 400 US. Kalau lu nggak lulus, bayar lagi. Oh, lu ujian berapa kali, Nens? Wow. Aja puji Tuhan ya. Sekali loh. Untungnya ya. Bisa ujian 1 kali lulus. Waktu itu lu ujiannya berapa kali? sekali? Oh, Sekali. Berarti dia belajar keras dan Uji bekerja deh keras. berarti ya. Terus tapi Karena ya abis, itu ujiannya sekolah, setengah mati. Kenapa? abis sekolah nih setahun dapat ijazah. Terus udah lu jadi makeup artist langsung, celing gitu. Oh, Gimana? nggak semudah itu. Gimana? Itu prosesnya gimana? Sorry. Cing Gudel, kalau ada yang mau bertanya sama Nancy tentang makeup artist dan sekolahannya, silakan tinggalkan komen ya. Di ini nanti di juga Facebook. tips-tips juga boleh tanyain aja. Kita nih lagi nanya-nanya dulu nih. Soalnya kan jarang-jarang kan makeup artist itu dibahas kan. Biasanya kalau dokter itu mah udah banyak. Guru juga udah banyak. Kalau makeup artist ini kan profesi yang sering disalahpahami. Kayak tadi makeupin artis mana lo gitu. Ya, selalu kayak gitu ya. Gimana tuh Nens, proses belajarnya? Aku juga oh Tuhan, gue pikir cuma butuh art doang gitu. Gue pikir cuma butuh skill doang. Ternyata gue Lupanya harus pakai otak. Oke. Iya, kaget kan? Nah, kenapa jadi belajar agak-agak kedokteran nih? Kenapa belajar tentang penyakit kulit apa segala macam gitu kan? Jadi harus higienis gitu kan, hygiene-nya harus diterapkan benar-benar gitu kan, karena ujiannya kamu nggak hygiene langsung dicoret sama si bulenya itu pengujinya, benar-benar diterapinnya standar internasional kan gitu. Dan memang di luar sana itu orang Asia terkenal tidak hygiene. Coba-coba dicek. Itu tuh kan kalau di salon kan brush makeup tuh pada dicuciin tuh. Itu yang di rumah pada rajin nyuci brush nggak? Atau berapa sering diganti? Harusnya berapa sering sih diganti, Nes? Kuas-kuas. Apanya? Bukan sering dicuci sebenarnya. Bukan diganti sih. Kalau gini, kalau kuasnya bagus, terus dia sering perawatannya bagus juga, sering dicuci, itu sebenarnya juga efeknya bagus buat kita juga karena lebih bersih kan. Jadi kuman-kuman tuh maksudnya ke muka kita juga lebih ngejaga muka kita gitu. Dibanding makanya kadang waktu aku ketemu klien-klien gitu ya gini, aduh Mbak kenapa ya aku di make upin dia langsung jerawatan gini-gini nggak cocok produknya apa gimana? Kalau aku dulu diajarinnya kan kalau misalnya pakainya kuas harus bersih, sponsnya harus baru. Kalau nggak harus baru pun bekas dicuci udah bersih gitu loh. Kalau misalnya dicucinya pas mau dipakai aja gimana Kak? Belum kering kali. Ya boleh, cuci gitu loh. Sekarang kering dulu ya. Mau nggak di make upin orang dengan spons yang bau? Ya, enggak dong. Oh, betul. Kalau di rumah udah bawa aja, kan, sponnya gua buang. Iya, punya sendirinya males kan. Kita di make upin, nah, makanya kadang kita di make upin nggak pakai spons baru begini kan? Iya, udah dipakai. Jadi lu setiap ganti pasien, bilangnya apa sih? Apa sih namanya? Klien. Gue mau pasien. Kalau setiap ganti klien lu ganti spon atau gimana? Standarnya iya. Oh, modal juga ya memang ya. Udah belajarnya mahal. Ya ada harga ada rupa sih gitu. Dari sebenarnya gini, dari zaman aku ngerintis awal, kalau aku dibayar pertama berapa, aku cuma dibayar 50.000 per kepala dan itu udah happy banget karena ada orang rela ngebayar aku gitu. Sebelumnya bayar model soalnya ya. Ya sebelumnya kita bayar model terus dibayar kan seneng kan, jadi kayaknya kayak pertama kali dapat uang tuh ngerasanya gini, it's okay, dibayar cuma 50.000, anggap aja daripada gue bayar modal ini dia malah ngasih gue ongkos gitu. Oh iya benar. Terus sekarang dibayar berapa nih? Rata-rata temanku di sekarang
aja nggak Sekarang beneran? rata-rata berapa Kenapa? tuh? Sekarang rata-rata Apanya rate-nya? ini kilo berapa? Rate lo. Iya. rate-nya Range-nya berapa? deh, range-nya. Range Rahasia aku perusahaan. kalau Oh, enggak gini, sebenarnya gini. Make up itu harga tuh akan mengikuti skill kita gitu. Jadi makanya kalau misalnya kayak kebetulan banget klienku tuh banyak inang-inang. Bukan, ntar gue dimarahin sama orang Batak kalau nyebutnya inang-inang. Waktu itu pernah Nggak, diprotes nggak. iya, inang-inang. nggak boleh. Iya, that's a bad terms. That's a bad terms actually. Iya, itu harus Ya. menyebutnya hanya satu kali Nancy. Ibu-ibu. Bukan inang-inang. Iman. Ibu-ibu aja deh, ibu-ibu. Let's play Iya, safe, ibu-ibu Batak. ibu-ibu. Oke. Ibu Batak gitu ya. Jadi apa sih yang notabene menyebut makeup artis salon? Oke. Oh, iya, oke. Di mana salonmu itu? Kulihat bagus sekali kau Di make up-nya. kayak gitu kan. Jadi mereka nggak kenal sama mereka. Tapi klien lo banyak Nah, kan? awalnya Mereka taunya salon. ya salon, taunya salon. Terus? Ya awalnya gini. Awalnya kalau aku sih karena gini, wah dibayar 50.000 lama-lama gini. Ketika waktu itu aku ikut di salah satu sanggar gitu ya, nggak apa-apa aku dibayar segitu gitu. Padahal sekolah aku cukup mahal. Sementara teman-temanku nggak ada yang mau dibayar segitu gitu kan. Kalau aku pikirnya buka pengalaman lapak dulu tuh deh kan, gitu ya. lebih susah kan. Iya, kalau bagiku yang penting kita punya jam terbang gitu. Buat apa punya ilmu nggak diterapin kan? Sayang gitu. Betul. Karena skill ini harus diasah terus kan. Betul, setuju. Terus Udah. ya. Dan aku mengutin recehan lah istilahnya ya 50.000 gitu. Tapi di sanggar itu tuh aku kayak dijatah 7 orang gitu ya, sekali make up 7 orang. Jadi bawa pulang 350.000 kan lumayan kan daripada kita Lumayan banget. ya model ya kan. Mulai dari kayak gitu terus itu tuh kadang make up kayak gitu tuh rebutan. Kalau suka nemu make up among di among tamu, penerima tamu di pesta-pesta kan suka ada tuh kan. Nah, aku akhirku mulai benar-benar serius mulai dari kayak gitu tuh. Make upin among supaya aku punya step jauh lagi. Aku make upin kayak gitu. Teman-temanku udah 10, aku baru 3 gitu. Oh. Karena saking Pas aku awal make upnya ya? tuh bukan, Serius? karena aku karena make upnya pakai hati, nggak mau ngejar duit gitu. Nah, makanya sampai ketika temanku, oh dia kan ngejarnya target nih uang, harus uang. Kalau aku ngejarnya kemampuan aku harus naik. Aku nggak mau selamanya di level ini. Aku mau ke sini. Jadi nggak apa-apa gue bawa pulang dikit gitu. Asik. Akhirnya Terus? dari tahapan make up among, aku tiba-tiba langsung dipanggil owner untuk tes make up pengantin. Oke. Gitu. Berarti lo step satu dong ya? Aku ngelewatin satu step. Jadi harusnya kan dari make up among itu naiknya ke make up orang tua dulu. Benar. Baru ke pengantin. Aku langsung lompat gitu. Tapi lu sekarang make upin pengantin orang tuanya juga kan kalau make upin pengantin? Iya. Enggak juga. Enggak juga. Oh, enggak selalu ya, tergantung ya. Selalu. Terus akhirnya ketika pertama kali bisa pegang Brady gimana tuh? Gemeteran nggak? Puas. Enggak gemeteran. Puas karena akhirnya gue bisa berkarya gitu dengan lama. Kalau make upin pengantin 2 jam, 3 jam kan senang. Ukir terus. Gitu. Masih inget kalau pengantin pertama lo siapa gitu? Masih inget ya? Waduh, lupa ya. Siapa ya? Biasanya tuh gini sih. Sebenarnya lebih berkesan itu ketika kamu dapat kepercayaan dari orang terdekat. Oke. Berarti kamu sudah dianggap mampu kan sama dia gitu. Dan dia bayar profesional. Itu make up pengantin setelah dia bayar profesional berapa tahun, Kak? Kenapa? Setelah berapa tahun? Pengantin setelah berapa tahun dari awal yang recehan-recehan itu? Dari Among. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Lumayan juga ya.
Lumayan Betul juga ya. juga tuh perjuangannya. Tapi lu kan Konsistensi kerjanya loh. nggak tiap hari kan ya? Atau lu yang kerja tiap hari gitu? Enggak. Kerjanya itu jadi sebenarnya gini, harus faktor hoki juga harus ada juga sih ya gitu kan. Ada yang orang baru kemarin atau tiba-tiba naik udah meroket, itu kan semuanya rezeki-rezekian ya. Nah itu 2 tahun tuh karena zaman itu kan nggak ada Instagram, nggak ada sosial media gitu kan. Bener. Iya ya. Jadi kita tuh cuma Publikasinya dikenal mah dari klien ke klien ya. mulut ke mulut, iya benar-benar. Jadi ketika aku nge-treat satu klien, oh si Nancy tuh bagus tuh pakai aja gitu. Udah dari mulut ke mulut tadi yang darinya. Jadi gini, di sanggar itu aku tetap, tapi job di luar aku juga banyak gitu. Oh, Yang Nah, langsung job di personal luar gitu ya? yang tadinya 50.000 aku mulai dibayar 300.000 gitu. Pertama kali naik gimana tuh rasanya, Ren? Pertama kali naik harga TV-nya. Rasa nggak percaya ya. Terus kayak tepuk dada terus gini, nih sehari gue bisa dapat UMR. Hello, teman-teman gue yang kuliah yang dulunya nyepelein gue. Mohon maaf nih. Menjanjikan juga ya Kak ya ternyata. Mohon maaf, gue emang gak punya slip gaji, ya kan? Iya. Tapi mohon maaf ini rekening saya, gitu kan? Mohon maaf, ya kan? Mohon maaf, gaji UMR Anda saya dapat cuma dalam waktu sehari. Wow. Well, tapi kan itu setelah Nancy ini 2 tahun belajar terus ya. Maksud gue itu juga is not an instant gitu loh. Itu nggak Iya, instan. Lo kan Belajar terusan dari latihan. sekolahnya gitu kan. Iya, bersakit-sakit dahulu. Iya tuh sampai kemudian. Sampai yang aku tuh gini, aduh, itu justru itu kalau yang nilainya segitu ya maksudnya sekali dapat segitu, itu tuh setahun, tapi benar-benar make up wedding tuh setelah 2 tahun gitu, baru dapat kepercayaan benar-benar dari satu tempat itu gitu. Kalau yang make upnya dengan bayaran lumayan itu setahun, aku mulai menjanjikan ternyata gitu. Apa pekerjaan ini menjanjikan ya gitu. Terus aku cari apa lagi ya, step apa lagi yang aku harus laluin gitu. Oh iya, gue harus make upin artis karena orang-orang kita tuh lebih, oh iya dia make upin si A, dia make upin si B. Itu tuh benar-benar ternyata, bagi mereka tuh penting. Endorsement gitu. Itu beneran ya? Endorsement itu beneran ngefek ya? Benar. Kalau tapi zaman aku dulu nggak endorsement sih, karena aku sempat kerja di TV. Apa tuh? Jadi aku kerja di salah satu TV swasta gitu. Nah, nggak semudah itu make upin artis. Iya. Oh. Ada rules. Coba cerita dong pengalamannya gimana? Seru banget ya. Jadi saat aku pertama kali menjajakan kakiku di ruang make up itu ya, itu isinya yang Raffi Ahmad, siapa gemetar, ya Allah, cakep banget orang-orang gitu kan. Gitu kan. Ya ampun. Terus nggak akan dikasih kamu make upin langsung artis, dan artis juga nggak akan percaya gitu. Kalau anak baru tuh, siapa lo gitu, pasti akan digituin. Gitu. Berapa lama tuh dapat karena artis? Aku sebulan langsung megang aku. Jadi cukup dipercaya ya. Jadi gini, minta apa gimana tuh? Coba. Jadi ceritanya gini. Ketika aku kerja di situ gitu ya. 1 bulan awal kan pelajarin ya medannya seperti apa gitu ya. Jadi awal-awal syuting tuh aku cuma dikasih megang make upin penyanyi doang, kan ada home band gitu kan. Mereka kasih megang home band gitu. Nah ternyata di ruang make up itu kan ada asistennya, ada siapanya. Ternyata si asisten ini biasanya memperhatikan make up artis, siapa yang bagus, mereka akan laporin ke artisnya. Biasanya kayak gitu. Kebetulan saat itu asisten artis. Kebetulan saat itu aku cari bibit-bibit unggul juga ya. Ya, dia terus dia waktu itu aku megang Melanie Ricardo waktu itu. Aku kaget. Itu pertama sekali. Pertama banget ya. Ya.
Melanie Ricardo manggil aku, Nancy, hah, tahu nama gue dari mana? Maksudnya siapa yang manggil gue nih? Pas gue liat, Kamel, kenapa Kamel gitu? Make up gue kaget dong. Hah? Terus? Karena sebelumnya kan dia nggak mau di make upin. Maksudnya artis tuh akan milih, gue mau di make upin si A, si B gitu. Bukan kita nyodorin dia nggak mau. Kalau di TV tuh kayak gitu. Biasanya kebanyakan artis nggak percaya sama make up artis di TV karena identiknya make up artis di TV tuh jelek. Oh, identiknya begitu. Identiknya gitu. Nah, udah aku make upin, terus dia cocok. Karena kita syuting tiap hari, jadi hampir tiap hari sampai mau muntah lah ya, aku udah hafal mukanya si Melanie gitu. Sampai mau nangis itu ketika dia datang ke acara, kita syutingnya live kebetulan saat itu. Dia datang 15 menit sebelum on air. Kebayang kayak gimana harus make up cepet-cepet. Jam berapa? Itu acara jam berapa live-nya? Terus belum bedakan gitu kan, dia habis nge-gym. Rasanya tuh mau nangis gitu. Jadi kita make upin sambil berdiri sambil menuju ke inian. Jadi udah kayak gitu ya bisa teratasi ya karena ini ya udah terbiasa aja. Itu salah satu tantangannya juga ya Kak ya. Iya, karena udah biasa tiap hari. Jadi kan ya udah gitu cepet. Cuma mungkin nggak sedetail biasanya. Yang penting kelihatan nanti begitu break baru dibetulin lagi gitu sih. Ditacak lagi. Oh. Jadi kayak si Jukyung itu kira-kira mungkin 15 menit jadi lah ya tiap pagi ya. Biar tiap hari latihan gitu ngerias muka. Iya, kalau udah tiap hari itu ya ibaratnya merem juga udah jadi itu gitu. Tapi beneran itu loh, temanku ya tiap hari pakai alis gitu ya. Kalau gue alam ya gue nggak bisa kan pakai alis. Dia bilang mati lampu juga gue bisa katanya. Mati lampu terus tiba-tiba ada tamu, gue langsung pasang alis, gue nggak usah lihat lagi, nggak usah lihat. Wow, hebat. Sementara ya gue kayaknya ya di depan kaca pakai lampu stadion nggak bisa juga. Pakai ring light nggak bisa juga gitu ya. Nggak bisa juga lampu stadion kiri kanan atas ini gitu kan nggak ngefek, nggak bisa cuy. Lu ditato aja dulu, ditato nggak usah dialisin lagi. No. Oh, gue anti. Nah, lebih mending spare part asli aja. Sulam alis mungkin lebih baik. Ya, sulam alis sama mamanya Jukyung. Harus tacep itu juga mahal. Terus selama megang artis gitu kan, Nens, ada nggak yang paling berkesan? Ada nggak yang paling berkesan selama lo megang atau dalam 12 tahun ini deh, ini ada yang tanya nih dari Dian. 12 tahun. Ada yang paling berkesan nggak tuh? Ada yang paling apa yang paling berkesan tuh? Bertanya. Pertama kali aku make upin Titi Kamal. Itu kaget ketika dia request. Jadi dia waktu itu jadi bintang tamu beberapa kali dan dia memilih aku untuk di make upin gitu kan. Itu berapa kali ketemu tuh sampai dia minta aku mau di make upin sama Mbak Nancy gitu. Pertama kali langsung gitu. Wow. Karena biasanya kalau artis kayak gitu dia akan ngobrol siapa di sini yang bagus, pasti akan ada pembicaraan itu. Oke. Jadi memang reputasi sangat berpengaruh ya. Ya. Sangat pengaruh ya. Kayaknya tunggu dulu. Kayaknya tadi gue ada apa namanya? Gue tadi itu tunggu. Ini contoh-contohnya nih ya. Ini tadi gue nyopet dari bukan apa namanya? Apa ya namanya? Oh ya ampun. Ini mengumpulkan. Ini tahun berapa nih Kak? Tahun berapa? Sama pertanyaan kita. 2014 ya. Ngubek-ngubek Instagramnya Nancy, soalnya gue mintain kagak dikirim-kirim, gue ubek-ubek sendiri aja Instagramnya. Kenapa paling berkesan, Nens? Kenapa paling berkesan? Karena aku nonton filmnya dia kan dari aku remaja, maksudnya aku nonton filmnya dia terus tiba-tiba ini kayak mimpi nggak sih gue megang mukanya dia gitu kan? Dia kayak
kayak The Record of Youth kali ya, yang ketemu sama idolanya kayak gitu ya. Iya, iya benar. Iya. Oh, Ya sama kayak sama Om Ikang Fauzi juga kan dia artis legend gitu ya. Nah, ada juga nih Iya, Om yang iya. gimana ya? Wow. Terus dia bilang gini kan, Tapi aku ini make up dia agak lama. kurang bagus fotonya nih. Kameranya kamera lama nih kayaknya. Iya, karena nih. ini Gua nggak berhasil. iya namanya kamera-kamera zaman dulu kan. Jadi waktu itu aku make upin dia kan. Rata-rata artis yang aku foto sama dia tuh aku make upin gitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada Oh. ala-ala lagi make upin di foto tuh nggak ada. Setelah make up baru kita foto gitu kan. Oh, oke. Dia bilang gini, kan aku make upnya lama ya gitu. Terus dia cuma komen, kamu make upnya detail banget ya gitu. Itu laki-laki loh yang ngomong gitu. Lebih gampang emang mana kalau- sih? Oh iya. Dwi, Kenapa? Silakan. Kalau menurut lo emang lo kalau makeup memang detail banget kan semua Iya. semua makeup artis pasti punya style ya, karena aku kadang-kadang suka lihat gini, yang aku paling kurang suka sebenarnya kalau ada satu makeup artis mau mukanya kayak apa tuh modelnya jadi sama semua. Jadi kalau di Instagramnya tuh semuanya dengan pipi merah, semuanya dengan mau emaknya, mau anaknya, mau yang kecil, mau gede, mau tua, mau muda, semuanya sama. Nah, kalau Nancy kan style lo gimana nih? Kalau aku tuh sebenarnya lebih suka nonjolin kecantikan aslinya gitu ya. Cuma kadang kan klien minta, gua pengennya pipinya kelihatan dong, nonjol dong. Ya itu misalnya kita kasih masukan terus dia tetap nggak bisa, kan ya susah ya. Dia bayar gue gitu. Yang penting gue udah berusaha edukasi, Menyesuaikan baiknya aja gitu ya. apa gitu kan. Pertama pasti kita akan bilang kayak kalau misalnya kulit sekarang gini, kayak ngetrennya kemarin kan sempat ngetren highlighter satu muka ibaratnya kan kayak gitu kan. Nah, Iya, highlighternya secerah cita-cita. sekarang gini, kalau misalnya dia pori-porinya besar, Oh, oke, tips. Mari kita catat. jadi kayak misalnya dia pori-porinya besar, dia mukanya berjerawat bertekstur. Kalau kita highlight itu fungsinya apa? Kan menonjolkan. Bayangin dong, masa ada teksturnya kita tonjolin. Betul. Betul, ngerti gue. Terus lo biasanya kalau gitu gimana tuh ngomong sama klien? Kita Debat akan nggak? bilang gini, kita kan fungsinya makeup itu untuk menutupi kekurangan yang ada di diri kita. Masa kekurangan Malah kita ditonjolin. tonjolin? Terus kalau dia bilang, jadi kadang ada juga ya yang gara-gara pembodohan publik gitu ya, Mbak aku mau jerawatnya nggak kelihatan ya, bukan nggak kelihatan akan tetap terlihat, tapi tertutupi, tersamarkan, itu dua hal yang berbeda. Aku bilang gitu kan, karena tekstur tidak akan bisa nggak terlihat, tekstur soalnya 3D nggak akan. Saya mohon maaf, saya makeup artis bukan dokter Tompi, ya kan? Betul. Ini nih ya nih kayaknya tunggu lah salah deh. sorry. Kalau cewek sama cowok bedanya gimana Kak make upinnya? Lebih susah. Gini, yang mana? kalau cewek itu cenderungnya kita tone up, naikin dari warna kulit aslinya, Oh, oke. supaya kesannya cerah. Tapi kalau cowok kita harus turunin atau minimal sama dengan kulit aslinya karena supaya terlihat masculine-nya. Oh. Jadi nggak boleh kelihatan pektai. Ya kan? Nggak bikin. Duh, gue live sekarang ini gue ngakak mulu. Udah Ini tadi yang lo bilang kayak gini yang bertekstur tetap disamarkan gitu ya. Iya, bertekstur dia tetap bertekstur, tapi kan berubah kan, maksudnya dia terlihat lebih cantik, lebih mulus. Kalau dari jauh nggak kelihatan gitu. Cuma teksturnya Iya. tetap terlihat. Dari jauh nggak kelihatan, lo kudu pakai kaca pembesar baru kelihatan. di zoom. Nah Ada yang kalau pernah komplain gitu nggak sih Kak? apa komplain apa? Misalnya
ya misalnya dia jerawatan gitu kan, terus setelah di make up, kok masih kelihatan sih apa gimana? Oh enggak sih, dari awal kan gini. Dari awal itu aku udah edukasi. Jadi jangan maksudnya aku nggak mau memberi harapan palsu pada klien gitu. Dari awal, Kak, aku mau gini. Aku akan edukasi mereka dari awal gitu. Jadi kayak gini. Pengertian ya. Ya, kayak misalnya aku lihat nih klienku punya herpes. Penyakit herpes. Itu kan karena aku belajar dengan serius penyakit kulit gitu-gitu ya. Jadi aku gini. Ini ya. Ini bukan ya, vitiligo. Vitiligo beda. Vitiligo, itu vitiligo. Ini vitiligo. Ya, ini nanti kita bahas. Ya, jadi kayak penyakit kulit itu kan ada yang menular dan tidak menular. Coba kalau aku tanya, jerawat itu menular apa enggak? Menular. Enggak. Biar satu-satu aja. Oke. Biar satu-satu aja gitu jawabannya. Pasti ada yang benar. Iya. Ayo Ima, penentu. Ima abstain Enggak, gitu. kan enggak. Enggak ya. Oh. Kayaknya sih. Menurut Ima enggak menular. Jawabannya sebenarnya jerawat itu tidak menular selama dia tidak terbuka. Ya, selama nggak pecah kan. Oke. Ya, kalau dia Cairannya tidak kan terbuka, bikin- ya, selama dia tidak terbuka, itu dia tidak menular. Tapi kalau dia terbuka, dia menular. Jadi kosmetik kita juga akan bisa terkontaminasi gitu. Oh. Berarti kita benar semuanya. Gue ngebayanginnya soalnya menularnya karena pecah itu tadi. Karena kan biasanya yang kalau udah jerawat banyak itu kan Iya. ya udah pecah-pecah gitulah. Oke. Makanya kayak aku kalau misalnya kelihatan customer-nya berjerawat gitu, aku akan bilang jangan dipencetin ya gitu. Maksudnya kan dia kan misalnya kirim foto, Kak aku gini, pokoknya jangan dipencetin, kalau ada jerawat apapun jangan dipencetin, maksudnya jangan sampai ada luka terbuka. Karena satu, luka terbuka itu akan lebih sulit di covernya dan akan menular gitu. Jadi yang tadi lo ceritakan ada klien lo yang herpes, terus lo nutupinnya, maksudnya ininya gimana dong tekniknya? Make up. Di mana lagi herpesnya, di pipi apa di Kan mana? kalau herpes yang kering, aku lihat dia di bagian bibir biasanya suka di yang bibir, kering-kering gitu biasanya ya. deket-deket bibir sini tuh kalau nah aku lihat wah ini herpes. Biasanya aku akan ambil semuanya dan aku taruh di palet gitu. Di mana ya? Aku nggak siapin lagi. Tahu yang rata itu ya, yang buat campur-campurin itu ya. Palet. Jadi biar makeupnya biar kosmetik yang lainnya nggak tercemar gitu ya. Kayaknya. Even Langsung lipstick dipisah-pisahkan. Even lipstick pun harus kayak dipotong gitu ya, dipotong taruh di paletnya gitu. Semuanya sebenarnya standar SOP-nya walaupun tidak menular pun sebenarnya kayak gitu untuk menjaga kosmetik kita juga hygiene. Mahal ya memang ya. Tapi kebanyakan makeup artist itu tidak menjaga hal kayak gitu, makanya itu yang suka dikomplain sama orang bule tuh, makeup artist apa namanya? Makeup artist Asia tuh banyak kan jorok gitu. Iya. Padahal nggak semuanya kayak gitu kan. Ya pasti lah. Semuanya Ya ada harga ada rupa lah ya. Iya semuanya kayak gitu. Ada harga ada rupa lah ya. Kalau lu nawar semurah-murahnya minta semua harus dipakein alat baru, kosmetik baru, ya nggak sanggup lah makeup artist coba beli makeupnya juga ya nggak sih? Iya benar. Terus minta mereknya mesti merek apa gitu kan? Tapi gue pengalaman ini loh Nans, maksudnya bawa sendiri kayak nyokap gue suka bawa sendiri dia. Apalagi sponsnya ya, kalau spons dia suka bawa sendiri sama lipstick, spons sama lipstick dia suka. Oh itu bagus, tapi bagus kalau banget gitu. tapi kalau kayak puas-puas gitu enggak. Spons bawa sendiri itu bagus. Itu Spons bawa sendiri bagus karena kan itu dasarnya. Kalau itu dia bawa sendiri, tapi kalau kayak foundation lain-lain kan beda ya. Kalau makeup artist kan punya brand yang memang tahan 24 jam ya Nancy ya, kan gitu kan. Emang kadang lu mau ngapain sih 24 jam? Ya kan, I mean, iya kan, ya kan. Walaupun hiperbola, tapi maksud gue itu kan merek yang berbeda. Hujan badai gitu. segala macam tuh. Hujan badai, tung gitu kan.
Jadi dia bawa sendiri biasanya. Aku suka lihat juga kok Nancy, orang-orang bawa makeup bag sendiri gitu kan. Jadi Iya, dia ada dia cuma beberapa nggak bisa masang aja. ada beberapa klienku tuh yang kayak gitu, yang apa sih namanya, bawa semuanya sendiri gitu. Sampai kuas kadang dia bawa sendiri. Terus aku bilang gini, aku bawa kuas ini habis dicuci dan habis disteril kok gitu. Cuma kayak tapi kan itu takutnya bekas orang gitu kayak ya udah, yang penting aku udah berusaha Ya sampaikan bahwa terserah aku ya. gitu. Dan cara aku make upin, cara apa. Terus sampai aku tuh suruh kadang ketemu klien yang benar-benar itu aku suruh cuci tangan pakai alkohol di depan dia. Alkohol 70%. Apalagi sekarang. Iya Apalagi tuh, gimana sekarang tuh ya. zaman sekarang? Kalau sekarang gimana nih? Lagi pandemi. Ya itu aku Begini. di depan dia cuci tangan pakai alkohol. Padahal kadang udah cuci tangan. Nih aku udah cuci tangan dan aku biasanya kan bawa sabun cuci tangan sendiri ya. Karena kan nggak semua kamar mandi atau semua itu ada sabunnya gitu kan. Bawa sabun sendiri dan udah pakai yang kayak gini nih alkohol. Tetap aja kadang nggak percaya gitu klien. Tisu basah. Tisu basahnya Supaya udah alkohol mengandung juga. Basah, Alkohol. steril gitu ya. Sebenarnya kalau aku sih ngadepin ini udah nggak kaget karena dulu sekolahnya udah belajar hal-hal seperti ini gitu. Udah menerapkan hal-hal kayak gini. Mungkin beberapa orang ngerasa kaget dan berlebihan gitu kan. Padahal emang itu bagus sebenarnya menerapkan kebersihan karena Iya itu sih. juga menjaga gini. Kalau kita bersih, kosmetik kita tuh akan lebih lama bisa kita pakai sebenarnya Betul. dan nggak ngerusak wajah. Iya. Aku mau balik ke slide. Penasaran gue soalnya yang tadi loh. Bentar. Aduh, balik lagi deh ke depan. Ini. Mana sih tadi? Yang vitiligo itu loh. Vertiligo. Apa? Vertiligo. Nah, Vertiligo. ini kalau kayak gini lu ngerjainnya gimana, Nens? Gini. Maksud aku berapa lapis? Bukan berapa lapis, tapi ini teknik dan ini butuh jam terbang, gitu ya. Jadi aku bersyukur gini. Jadi sekarang kan karena ada Instagram jadi kita bisa pajang ya hasil karya kita before after. Aku pun ngambil muka, maksudnya jadi ngambil foto si tante ini, aku bilang, tante boleh nggak nanti aku posting di IG? Semuanya pasti aku akan tanyain dulu. Kalau dia nggak berkenan kan, nggak enak dong dia vitiligo gini malu atau gimana kan? Aku tanya, aku nanti pajang boleh nggak tante before? Boleh Nancy, ya udah gitu. Nah gara-gara kayak gini nih, jadi aku dapat kerjaan lagi. Ih, ya ampun, aku seneng deh kamu make upin mamanya si A bisa cover begitu, bisa tiba-tiba satu warna gitu. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan kalau sebelumnya seperti apa gitu kan. Bagus banget, rapi. Tapi natural gitu, nggak topeng gitu loh. Iya, nggak kelihatan bahkan kalau sebelumnya itu ada perbedaan warna. Kayak Jukyung. Nah, ya. Kalau Jukyung udah tekstur masalahnya. Iya. Nah itu andai kata dia cuma bikin merah-merah doang tanpa jerawat tuh aku lebih masuk akal nih jadi cantik karena foundationnya, karena gini gitu ya. Itu ada teksturnya terus tiba-tiba dia mulus. Oh my god, kenapa nanti jangan sampai ya ini menyesatkan dan pahit-pahit gitu ya. Tapi kan banyak yang bikin vlog-vlog gitu seolah-olah makeup ala Jukyung gitu. Ya, tapi kulitnya udah mulus duluan, Kak. Gini loh, aku kadang sedih ya kayak ngelihat YouTuber atau beauty blogger atau influencer itu suka kayak ngebohongin publik. Itu sedih sih sebenarnya gini. Kalau aku lihatnya ya elah, kok bohong sih gitu. Contohnya apa tuh, Kak? Contoh kebohongan Contohnya apa tuh? Sekarang gini, suka nonton nggak kalau pakein foundation, ngetes foundation pakai satu foundation terus dia pakai tempat datar, suka ada nggak? Iya.
Terus nanti dia aplikasi yang satu pakai spons akan jadi kayak gini. Satu pakai kuas akan jadi kayak gini. Jadi sederet. Jadi kayak dia kasih di satu tempat yang data. Terus dia swipe pakai tangan, makapin pakai tangan tuh hasilnya akan setebal ini. Kalau pakai spons akan setebal ini. Kalau pakai kuas akan kayak gini. Kamu pilih pakai yang mana, gitu kan? Nggak pernah sih gue. Terus. Nah, itu ada tuh yang suka nge-review kayak gitu. Menurutku itu nggak fair. Emang kulit kita nggak ada pori-porinya, emang kulit kita datar. Kalau misalnya nggak mau nyontohin di muka, harusnya yang paling mendekati itu adalah buah jeruk. Iya, poro-poronya gede banget itu jeruk. Sorry. Jadi kalau mau ngetes produk, kalau kita nggak mau ngetes di muka kita tes aja di kulit jeruk. Jadi gini, misalnya, oh ini produk ini bagus loh buat nutup pori-pori gitu ya. Kita coba aja di kulit jeruk seret, gitu kan. Terus kita kasih foundation, terus bandingin sebelahnya yang nggak pakai itu, terus langsung pakai foundation, benar nggak terlihat berbeda gitu. Emang sebelum foundation apa? Sebelum foundation tadi kan bilang sebelum foundation apa tuh? Tadi kan ada baru kita taruh foundation. Emang sebelum foundation apa tuh kan? Gue begonya ketahuan. Coba Nen, kasih tahu step-step yang benar, step-stepnya. Langkah-langkah yang benar. Langkah yang benar. Untuk tapi ini makeup sehari-hari aja ya. Maksudnya kan lu kan tahu juga kan kalau buat sehari-hari lah, jangan makeup buat bridal atau nganten juga ribet. Itu mah udah pasti gak bisa sebentar. Nah, yang buat sehari-hari menurut gimana sih sebenarnya yang benar tuh langkah-langkahnya apa aja sih yang harus dikerjakan? Bersihin muka. Jadi setiap kali mau makeup bersihin muka dulu. Oke, terus Cuci muka benar-benar bersih. Jadi pertama itu kita suka salah. Bangun tidur, bukan bangun tidur, abis mandi ngerasa, abis cuci muka, abis mandi ngerasa muka udah benar-benar bersih. No, salah. Jadi gimana tuh bersihinnya? Pakai apa? Bersihinnya harus pakai kayak semacam micellar water gitu-gitu. Oh, itu baru sebelum make up ya? Sebelum make up. Okay. Setelah benar-benar kamu pastikan muka kamu bersih, baru kasih kayak moisturizer, ikutin kulit kamu kayak gimana gitu. Ini kita mau bikin make upnya kayak gimana nih? Mau minimalis. Kalau mau minimalis gaya-gaya Korea, pakai abis itu pakai yang base-nya bisa naikin warna kulit. Oh, justru harus naikin ya? Iya, jadi nanti kita padahal kita pakai berlapis-lapis tapi kesannya glowing doang gitu. Jadi make up-nya nggak kelihatan gelap. Naikin itu artinya lebih gelap pilihnya. Naikin enggak dong, lebih terang. Lebih terang. Oh, oke. Kan gua kan makanya nanya memastikan. Jadi itu nggak kelihatan dempul gitu. Jadi tadi moisturizer, terus tadi apa? Moisturizer kan nggak berwarna kan? Jadi kalau Korea itu ada moisturizer yang bisa langsung tone up warna kulit. Ada tuh. Nanti coba ditanya sama Google ya, moisturizer apa yang bisa tone up. Itu ada pasti bakal keluar kok. Kita belum ada yang kontak buat endorse soalnya, jadi kita nggak usah sebut merek dulu lah. Iya. Nanti kalau ada yang placement boleh ya. Saraninnya tanya Mbah Google gitu kan, kalau sebut merek, aduh mohon maaf saya belum dibayar di sini gitu kan. Iya kan kali-kali di sini ada yang bayar kita ya. terus habis moisturizer yang ada warna lebih terang terus. Iya kita kalau gini mau make upnya kayak gimana nih kita? Kalau mau make upnya natural aja, pakai bedak aja cukup. Cuma kalau mau tahan harus ada pakai base. Base-nya apa? Ya foundation, entah liquid, entah BB cream, entah CC cream lah, apa. Nah. Itu tuh. BB cream, CC cream, DD cream, apa sih bedanya? Bingung gua kadang-kadang pas di toko kosmetik mereknya. Sebenarnya menurut apalagi gitu. Kayak kalau menurut aku ya, itu sih cara jualan mereka aja sih. Kalau misalnya BB cream, CC cream sebenarnya kayak foundation menurutku pribadi itu kayak foundation yang dicampur vitamin. Gitu. Terus kan ada serum. Nah, serum tuh dipakainya kapan lagi tuh? Sebelum makeup juga bisa. Kan ini nggak mau ribet ya Bu. Kalau nggak mau ribet, kalau mau ribet ya silakan ya. Itu preparation untuk kulit itu bagus buat kulit kita gitu. Cuma kan kita kalau mau dulu gitu ya. 15 menit yuk, mari nggak cukup.
Tapi misalnya ada serum, berarti serum dulu sebelum moisturizer atau moisturizer dulu baru serum? Aku bingung tuh kadang-kadang kayak gitu-gitu. Gini, fungsinya apa gitu kan. Jadi si serum ini kita harus tahu fungsinya. Jadi kita tuh harus tahu bahan yang kita pakai itu fungsinya buat apa. Jangan nanti yang satu fungsinya untuk misalnya mengencangkan, satu lagi mengencangkan. Ngapain? Capek-capek Double ya. kencang. Terus habis itu kayak dibotok. Enggak gitu sih. Maksudnya efeknya akan sama aja tuh ngapain gitu. Jadi kita nggak usah kerja 2 kali gitu. Iya, benar. Kalau misalnya yang satu untuk mengencangkan, yang satu untuk mencerahkan, itu oke gitu. Yang penting itu nggak nabrak gitu. Udah setelah itu baru mau pakai apapun, jadi pakai foundation. Jadi setelah prepare mukanya udah nih ya, udah di prepare pakai moisturizer, pakai serum, tunggu benar-benar masuk dulu ya. Jangan habis gini, tek. Udah nih, bedak. Ya baba ya Bu. Make up yang Gak sabar cepet. Gak sabar. Kan suka gini nggak sih, kita tuh buru-buru make upan ya, even cuma pakai bedak doang, kita bedakan buru-buru, itu yang ada belang bentong nggak? Suka kayak gitu nggak? Tiba-tiba kan misalnya ada keringat terus di sini kok banget ya bener, gitu. bener. Betul. Gak perlu banget sih kelihatan. Oke. Karena kita buru-buru gini, main buru-buru tuh ngapain? Sebenarnya fungsinya apa buru-buru? Sebenarnya kita tuh santai aja, makeup tuh dinikmatin aja gitu. Kita kayak lagi memanjakan diri kita gitu. Itu hasilnya akan lebih bagus dibanding kita yang gasak gerusuk gitu. Karena kalau menurutku ya, nggak ada hasil yang bagus kalau terburu-buru. Oke, jadi harus take time ya. Kita harus prepare juga time-nya, berarti kalau mau make up lu udah punya waktu gitu ya. Tapi mungkin kalau lama-lama bisa cepet juga kali ya, walaupun tetap harus nunggu sampai masuk dulu semuanya. Iya, gitu ya. Iya itu. Maksudnya lama-lama banget juga enggak. Ya kita tahu lah, oh ya ini udah meresap nih, baru kita pakai foundation, baru pakai bedak gitu. Nah, nikmatin aja stepnya. Yes. Ini kan kita nih rata-rata anak berkortasnya pakai kacamata nih. Nah, nih coba nih lo koreksi. Coba nih kita ada 3 orang di sini dengan 3 gaya nih. Dikoreksi dong satu-satu. Tips aja sebaiknya gimana hiasan matanya. Kalau pakai kacamata, justru kalau pakai kacamata nggak kelihatan ya makeup matanya kayak gimana, karena kan ketutup frame-nya. Frame ya. Kan? Nah, justru itu makeup mata yang kayak apa supaya bisa kelihatan gitu loh. Tapi Atau bagus. mungkin bagian wajah mana yang harus di highlight gitu biar Highlight, ya. Coba satu-satu dikasih saran coba nih. Ini ada 3 nih, pasti klien baru nih. Kalau aku tuh gini, kalau aku orangnya lebih suka gini. Kalau kita bisa cantik yang maksudnya tanpa makeup, lebih suka, kalau aku pribadi ya lebih suka tuh kulit kita sehat dulu aja gitu. Jadi kalau kulitnya udah sehat, kita makeup minimalis pun udah terlihat oke gitu. Baik, sebenarnya kan kita belum sampai situ. Nggak usah ini ya, nggak usah diapa-apain juga. Apalagi kalau nggak kelihatan ya, nggak apa-apa gitu ya. Iya. Yang penting alis aja kali ya, alisku gimana hari ini? Penting. Sebenarnya kalau alis tuh ada hitungannya gini nih. Kalau ngitung alis, Iya. Oke. ini tuh. Aku nih nggak bisa banget ya pakai alis nih. Nah, gue juga bingung nih. Kameranya tuh bolak-bolak. Gue mau nunjuk mana jadi kemana? Oh iya. Ini ya. Jadi kayak ini pangkalnya di sini. Di sudut mata ini tarik lurus. Itu tuh awal. Kok jadi miring-miring ya? Aku jadi bingung. Lihat kaca Kak, lihat kaca. Oke. Jadi kalau ngelihatnya gini, nih, ini lurus nih. Nih. Oke. Nih sudut mata yang ini adalah itu sebenarnya pangkal alis harusnya di situ.
Kok bener? boleh beberapa mili maju gitu supaya misalnya oh ya mensimetriskan dengan hidung, tapi biasanya pakai standarnya ya di sini. Harusnya di lurusannya ini ya, cuping ya. Lurusannya Jadi cuping penting ya buat Artnya, punya pensil ya. pensil panjang ya. Terus artnya nih, yang bagian tertingginya itu kita lihat bola mata kita lurus, secara lurus. Kita ngeliat lurus, terus bagian ujung terluar gelap, warna gelap mata kita itu tarik sudutnya gini. Nah itu bagian tertingginya sebenarnya. Enggak pinggir Kan hidung ada gitu bagian harusnya ya. ini ya kan. Jadi ini hidung lurus begini, Satu, terus ini begini, dua, kedua, ketiganya gini. ujung sudut mata. Itu yang paling panjangnya ya. Dan sebaiknya gambar alis tidak turun, maksudnya tidak lebih turun dari ini kan kalau ini. Jadi ujung terakhir ini nggak lebih rendah dari pangkal gitu ya? Ya, karena akan bikin efek lelah, tua. Mari coba kita lihat. Kan kita kan Langsung 21 cari pensil ya. panjang masing-masing. Wah, artsnya nggak kelihatan, Sen. Nggak begitu kelihatan lah. Nih, arts Kelihatan itu kok, kelihatan. Aku bisa lihat. ini ya. Wow, ini baru pakai alis nih, keren. Nah, ini the secret adalah lo harus minta kakak-kakak di salon untuk membentuk alis lo. Udah itu aja. Ini betul. Udah itu aja. Abis itu gue ngikutin aja dia bilang apa gitu. Udah. Tapi aku Makanya sebenarnya harus juga ada punya gitu. alis loh. Enggak, asal jangan kayak salon zaman dulu ya. Kalau salon zaman apa dulu tuh? dipotong semua segini. Oh iya tahu gue. Bener. Iya segini. Ini putus tengah kan? Iya Kalau kan. gambar segini Kalau ya. zaman dulu kan putus tengah. Wah, kalau nggak bisa ngalis, babai nangis itu. Betul. Iya biasanya yang dipotelin setengah udah bisa ngalis, men. Kalau gue, aduh, amit lah. Gue juga nggak bisa ngalis loh Dwi, tapi udah gitu alisku kan berantakan banget, nyabutin juga nggak bisa sendiri. Tapi dulu ya berguru sikit-sikit lah sama Nancy. Berguru sikit-sikit nggak tahu ya bener apa enggak ya, pokoknya gitu deh. Merasa Aduh, mendingan. apalagi nih Nancy, kira-kira tipsnya yang bisa kita pakai sehari-hari dengan cepat dan praktis. Gimana nih si Nancy-nya? Ada iklan dia kayaknya. Iklan? Kenapa? Iklan nih Nancy nih, iklan. Oke. Sinyalnya ada ini. Enggak, aku mau nanya. Kan sekarang tuh kita harus pakai masker ya kalau lagi keluar rumah. Nah, gimana sih milihnya? Nggak ada merek loh. Bukan merek. Maksud aku, apakah harus pilih yang waterproof atau yang gimana biar waktu makeupnya tuh nggak nempel di masker itu loh. Make up Nah, bedak apa gitu tuh kan suka nempel di masker, atau kita harus selalu bawa-bawa buat touch up apa gimana sebaiknya? Nah itu ya, itu harus pemilihan base yang benar, ya foundationnya ya, maksudnya jadi gini, emang proses makeupnya harus benar, nggak kita kayak gitu sekelas makeup atas pasti kebongkar kok di bagian hidung karena dia kan kegesek. Kalau kegesek mau sebagus apapun pasti keangkat. Oke. Mau merek Beda ya. apapun semuanya ini ya. Dipegang kayak gini sama digesek itu kan berbeda. Kalau di gini ya nggak akan kebongkar. Kan masker itu kita ya. Iya. Jadi harus touch up ya, tetap kalau memang mau tetap bagus ya. PR banget ya. Kalau gue mah solusinya adalah nggak pakai makeup. Betul. Lah iya. Gue Nggak pakai solusinya masker ya. nggak pakai makeup. Orang dari sini ke sini udah pakai masker kan? Yang selamat sini aja. Udah pakai kacamata pula kan. Udah pakai kacamata pula. Tambahin topi. Oh, aku pernah loh curcol dikit ya kan, gue pakai topi kan, terus lagi makan, terus datang pengamen,
Bang, katanya gue dipanggil abang dong. Dalam hati gue, lu nggak lihat alis gue, hah? Lu nggak lihat alis gue? Abang gue. Kejam. Apalagi nih, Bang? Jangan salah. Jangan salah. Si Wan aja Kenapa? pakai alis gimana? Nah sih jadi nggak salah kalau dia panggil Bang. Oh gitu ya, oke. Bener. Betul. Para opa juga sering berdandan. Oke, baiklah. Oh, mereka mah glowing, flawless. Kalah kita perawatannya, Bo. Tapi aku pernah baca tuh make up untuk laki-laki agak beda ya. Misalnya kayak artis-artis itu mereka punya kayak maskara yang bening gitu-gitu ya. Emang Itu beda. aku bilang. Emang Makanya buat kan laki-laki itu lain. bukan beda, ada beberapa produk ya sebenarnya sama sih, cuma kan sekarang ini kayak produk itu pintar menangkap pasar sih ya, kayak oh iya sekarang laki-laki juga butuh make up, makanya kita kan foundation khusus laki-laki padahal enggak sih, sama aja, cuma kayak misalnya lebih kelihatan maskulin harus diapain nih make up. Ini kalau ini si Nancy ini. Oh, koneksinya agak-agak ya. Kalau ininya Nancy buat laki-laki kan mereka katanya lebih berkeringat ya, apa jenis foundationnya apa memang berbeda, beneran beda atau hanya jargon aja? Sebenarnya beneran beda untuk laki-laki. Ya itu ya kalau misalnya kalau sekarang banyak produk buat laki-laki malah bagus ya. Jadi kita banyak pilihan. Kalau zaman aku belajar sih ya makanya sih sama aja sama kayak yang dipakai perempuan gitu ya. Cuma ya itu tekniknya berbeda. Oh, memang. Jadi kalau makeup laki-laki tuh kita harus tunjukin sisi maskulinnya mereka gitu. Nggak boleh kelihatan pektai itu tadi gitu. Ya emangnya cewek ya. Oh, tapi kadang-kadang suka gitu Jadi juga tuh, suka jadi putih gitu. Kalau laki jadi putih banget. Aneh. Ngerasa nggak sih kalau sebenarnya iklan Ini Halo? koneksinya Nancy agak kurang bagus. Halo. Ngomong iklan Iya. apa, Kak? Iklan apa, Nancy? Iya, ini bagus. Ini Iklan kita tuh sebenarnya kayak mencuci otak. Yang cantik itu yang putih. Padahal nggak ya. Pernah nggak ada? Padahal tuh yang Pernah nggak penting sih? Jarang kulitnya banget kan bersih kalau gitu iklan ya. pasti kan. Oh iya, kulit bersih, mulus terawat, pokoknya gitu-gitu cantik ya. Iklannya aja selalu kosmetik yang bisa naikin warna kulit. Ya bener. Ya itu Itu kan kan apa ya? Memang ini. ini udah bagian dari mencuci otak kan sebenarnya. Kulit yang di orang Indonesia asli yang Sawo mateng, kuning langsat. Kalau gua sawo kecut coy. Nih, Apa nih? ini warna kulitnya apa nih, Nens? Ini gelap nih. Kelihatan nggak deh? ini. Nah, ini dia. Percaya nggak percaya? Kok suaranya hilang? Jadi suatu hari aku bilang lebihnya aku doa gini ya ke Tuhan. Aduh Tuhan, gue pengen banget. Koneksi. Koneksinya agak-agak ini ya. Tapi ini kan kulitnya kelihatan kan nggak cerah ya sebenarnya ya. Tunggu, Nancy-nya paling. Warnanya enggak ini. Iya, Warnanya. Iya, agak warnanya. gelap.
Iya. Aslinya warnanya apa nih, Nens? Apanya? Warna. Warna Oh, kulitnya. ini lagi. Ini mah sayangnya kalau Miss World nggak boleh makeup foto before-nya ya, aslinya before-nya oh my god. Ini orang mana sih, Nens? Aduh, kok aku lupa ya. Dia tuh percampuran antara Afrika dan India. Keturunan dia ada keturunan India, makanya kan namanya Tony Ensing. Tahun berapa ini Kak make upin ini? Kenapa? Tahun berapa? Mm-mm. Ini Miss World yang sekarang itu kan Miss World 2020 ya. Ini baru sebelum dong ya. Corona melanda. Oh, dia datang ke Indonesia ya ceritanya ya. Ini lo lagi kerja di TV gitu atau gimana sih ceritanya kebagian nge-makeup dia? Jadi ini kan acara ini disponsori sama satu perusahaan makeup brand Indonesia gitu ya. Terus si Tony Sing ini mengajukan persyaratan gitu kan, yang boleh makeupin dia tuh harus yang lancar berbahasa Inggris gitulah, salah satunya gitu kan, karena dia nggak mau kalau dia nggak bisa komunikasi gitu. Ternyata aku yang kepilih, jadi itu pengumumannya siapa yang makeupin Miss World besok tuh cuma sehari sebelumnya. Oke Nancy, kamu kepilih makeupin Miss World besok. Terus aku nggak tahu Miss World tuh siapa gitu kan. Miss World maksudnya siapa sih gitu. Nggak pernah tertarik gitu-gituan soalnya kan. Miss Worldnya siapa sih emang? Pas dicari, astaga, ini sesuai doa nih, kulit gelap. Ini antara gue terpilih bagus atau menjerumuskan gue nih, gitu kan. Kalinya dapat langsung Miss World gitu kan. Ya, karena gini, kita terbiasa, makeup artis kita tuh terbiasa kan makeupin kulitnya dinaikin, diputihin. Lihat deh pengantin rata-rata putih banget gitu kan. Nah, begitu aku, waduh, kulit kayak gini, kalau makeupin kulit gelap, aku ngerasa tertantang karena agak lebih repot, lebih susah karena gini, salah pemilihan bedak itu bisa jadi abu-abu. Aku coba zoom ya. Jadi abu-abu ya. Yang ini mungkin ya, coba di zoom ya. Bisa nggak kelihatan? Kelihatan nggak di itunya? Full screen-nya. Iya, bisa lah. Jadi harusnya tadi aku share ya, maksudnya aku share gimana kalau jadi orang kulit gelap kalau salah bedak dia akan jadi abu-abu, itu ada kok. Jadi Ada. aku tadinya nggak percaya gitu sebelum lihat, oh iya benar ya ternyata kulit gelap tuh kalau misalnya salah bedak tuh bisa jadi abu-abu, ternyata emang benar gitu. Nah ini di sini saat aku makeup Miss World, aku bilang this is my first time megang kulit kamu, warna kulit seperti kamu, karena di Indonesia tuh nggak ada yang warna kulitnya gelap banget ini gitu, kecuali orang Papua ya. Terus aku bilang kan tolong bantu saya gitu kan, foundationnya warna apa gitu kan, karena pasti dia terbiasa kan saat aku ngaduk foundation gitu kan. Terus aku aduk foundationnya, terus dia lihat, oh ya udah benar Nancy segitu, warna kulitku segitu gitu. Dia yang tahu sampai semana, karena kita kan nggak biasa pegang ya, itu pertama kali. Terus waduh warna kulitnya apa ini gitu. Dan aku benar-benar ini makeupin benar-benar dari nol, dia dari yang hapus makeup. Tapi nggak boleh di foto before-nya Dan ya. Miss World-nya ini nggak boleh. Dan Miss World-nya ini jago, dia jago makeup dia. Oh, Tambah susah lagi ya. Makin ini kan makin tertantang kan. Jadi aku pernah tanya, ini kamu makeup sendiri? Oh iya itu aku makeup sendiri gitu. Waduh, jago nih orang gitu. Terus dia bilang sama aku waktu itu pesannya gini, aku nggak mau ya dibikin blush on-nya pink gitu kayak orang sakit demam gitu, dia bilang gitu. Terus aku bilang sama dia, oh di sini memang trennya seperti itu gitu.
trennya lagi yang kayak apa sakit-sakit demam-demam gimana kan? Kalau make upnya kita kan lagi trennya Segini gitu, blush on-nya. Iya. Di sini merah, ini padahal jagung dari sini sampai sini. Iya, hidungnya juga nyambung. Iya, saling hidungnya bener. Beneran hidung. Aduh. Nah, dia bilang sama aku nggak suka Nancy kayak gitu. Kemarin dia bikin kayak gitu, cuma dia nggak ngerti aku gitu. Maksudnya, oh makanya sekarang pas hari H dia pilih orang Saya yang bahasa Inggris. bisa berkomunikasi sama dia karena itu salah satunya, ya kan? Aduh. Seru banget nih Nancy, kita udah ngobrolin A to Z, Z to A. Ini nih Nancy, lu buka kelas dandan nggak? Mau daftar lu, Dwi? Siapa tahu online ya kan? Iya, dan Buka kelas dandan. Datang aja lu ke Depok doang gitu loh. Depok, jangankan Depok, gua ke mall depan aja males, gimana mau ke Depok kan? Gimana? Ada kelas dandan kan, Nens? Ada kelas dandan? kelas online gitu kan. Siapa tahu kelas online bisa nggak sih kalau make up? Nah, Nons, buka kelas makeup Nens. Jadi YouTuber Nens. Bisa, sebenarnya bisa, cuma oh iya bisa ya dipikirkan. Nggak, sebenarnya kelas online tuh bisa. Cuma kalau aku ngerasa karena aku suka ngajar ya, aku ngerasa kalau kelas online tuh aku kurang maksimal. Aku nggak pegang tangan kamu gitu, maksudnya nggak gini, cara megangnya tuh gini kan gitu. Kalau misalnya aku Iya. itu kan ngerti. itu kenapa kadang di YouTube Jadi tuh gue suka teknik. gemes, iya tuh nggak ngajarin yang benar, lu cuma jadi gini ya, jadi gini. Kayaknya gampang banget gitu ya. Hasilnya jadinya beda banget. Berarti kan Nancy kayak harus bikin YouTube channel nih untuk meluruskan Iya nih. Apa kebelok-belokan kita itu. bikin reguler aja acara ini? Kacau. Iya. Terus apa nih? Ada pesan gak nih bagi ini? Semoga nih Nancy koneksinya segera baik. Ada pesan gak nih buat temen yang mau jadi makeup artist, mau menjadi makeup artist atau sedang menjadi makeup artist pemula, nah gitu. Yang Atau bercita-cita. belajar gitu kan, lagi belajar make up. Intinya sih jangan pantang menyerah, sama harus terima kritik, karena kalau kamu nggak mau terima kritik nggak akan maju gitu. Kadang kan orang nggak bagus. Jadi aku pernah temuin satu kasus orang yang bukan, puji Tuhan, Suaranya Ini koneksi jadi di up gimana? gitu. Itu sakit banget kan ya sebenarnya gitu. Halo? Halo. Yap, gimana? gimana? Udah. Ulangin lagi Nens, hilang semua suaranya Nens. Boleh diulang, Nens? Iya. Jadi maksudnya kalau mau jadi makeup artist jangan patah semangat. Emang mesti banting apapun pekerjaannya sebenarnya kan kayak gitu kan. Gimana kita berjuang, karena menurutku emang nggak ada usaha, emang nggak ada hasil yang mengkhianati usaha lah gitu loh. Ketika aku sudah di fase ini dan gini loh, kayak teman-temanku ngejar uang, iya, uang kamu dapat. Kalau aku kan ngejarnya memang naik kelas gitu. Skillnya ya. Kan? Karena aku nggak mau terus-terusan dibayar 50.000 kan. Jadi harus ada yang dikorbankan gitu kan. Betul. Karena lu kejarnya jam terbang ya, kejarnya apa ya namanya, melatih gitu, mau buat siapa yang pakai gitu ya, mau among kayak mau apa, pokoknya gue latihan sebaik-baiknya kayak gini nih gitu ya. Iya, setiap make up dulu ya, aku kasih yang terbaik gitu. Jadi saat teman-temanku dikomplain, Mbak kayaknya jadi mereka cepet tapi ada yang diulang, aku nggak mau kayak gitu. Kalau aku setiap make upin sekali jadi tapi lama gitu. Karena memang bukan nyari duit, emang nyari kepuasan gitu. Ketika klien, Mbak, aduh aku sayang deh nggak mau hapus make upnya gitu. Ada aku ketemu pengantin yang dibawa tidur dong make up gue, saking dia ngerasa bayar gue mahal.
Rugi kalau cuma 2 jam resepsi doang gitu kan. Sekalian Bener, 24 jam. ada sampai aku yang gini, itu muka kamu nggak rusak nanti. Aku pakai tidur mbak, aku bangun pagi nih, jadi dia selfie nih, aku masih pakai make up kamu. Oh my god, itu antara terpuji sama gue nelongsong liat, lu muka lu kasihan itu kelamaan. Wah, tapi itu pengalaman banget ya. Bahagia itu pasti sebenarnya. Ya kan berarti kan Tapi dia bayarannya lebih dari uang kan? Iya, pasti kitanya juga ngerasanya hak apa ya, pelanggan happy, kita juga pasti lebih happy lah. Gitu. Iya, itu sih yang aku cari tuh kayak gitu tuh. Jadi aku sering dapat, jadi misalnya kakaknya married sama aku, adiknya lagi, nah itu bayarannya lebih dari uang tuh. Jadi kalau ketika dapat kepercayaan lagi, lagi sama aku lagi, itu yang oh ya ampun, gue segitu dipercayanya, terharu gitu loh. Wah, ini bisa membayangkan tuh perasaannya nih. Ya, ini Karisma, Ima, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kayaknya Japri aja deh. Aku kasihan, udah kelamaan kita ngobrolnya. Soalnya kan sebenarnya kan si Nancy ini bukan apa namanya, bukannya kerjanya cuma makeup artist, dia tuh juga sama lah dengan kita, punya prioritas. Iya benar. Ya, jadi kan ya. Sebenarnya kenapa aku gini, makeup artist adalah kerja hobi yang dibayar ya. Puji Tuhan aku dapat kerjaan yang hobi yang dibayar, itu menyenangkan banget gitu. Aku adalah produk wanita karir, makanya aku memilih kerjaan yang tetap bisa menghandle anak-anak. Jadi Senin sampai Jumat aku handle anak-anak sebagai babu ya, apa ya? Asisten jemput ya kan? Masak, semua aku kerjain gitu ya. Sebagai superwoman. Semua aku kerjain, tapi ketika Sabtu Minggu aku me time dengan aku cari duit, maksudnya itu bagian me time-ku sebenarnya. Jadi makeup artist itu jadi me time aku gitu. Walaupun capek tapi aku happy gitu. Karena hobi ya, passion ya. Iya, passion. Ya, ketika terus lu nonton drakor kapan, Nens? Nonton drakornya. Jadi kalau nonton drakor itu ketika anak-anak tidur ya. Atau gini, misalnya aku udah ngerjain kerjaan rumah semuanya gitu, terus aku nonton. Terus anakku, "Mami kok udah nonton Korea?" Aku udah ngerjain semua kerjaanku. Ini tetap prioritas. For me time kan gitu. Iya, cocok. Jadi nggak ada itu cerita gara-gara drakor kerjaan terbengkalai ya, cocok. Iyalah. Aduh, seru banget ya. Mantap. Aduh, terima kasih banyak loh Nancy sudah berbagi dengan kami. Aku juga senang banget bisa ngobrol enak di sini, sampai nggak terasa ya udah mau 1,5 jam ya kita ngobrol. Maunya 2 jam. 1,5 jam. Gue mah kalau nggak inget semua punya prioritas dan kerucil unyil yang harus diboboin jam segini, kan kadang-kadang ya anak-anaknya nggak bobo ya sebelum mamanya muncul di depan pintu kan ya. Ya kan? Masih setia menunggu. Betul. Daripada acara ini menjadi alibi, ya kan, menjadi alibi bagi yang tidak mau bobo cepet ya. Oke deh, kalau gitu Nancy sekali lagi terima kasih banyak sudah berbagi ilmu dengan kami. Thank you ya Nancy ya. Nanti kita bisa japri-japri ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Jadi Singgodo semua boleh juga hubungi boleh komunikasi dengan Nancy di Instagramnya Nancy_Yosi ya. Yes. Instagramnya Nancy_Yosi, dan siapa tahu ya kan bagi yang mau pakai jasa Nancy sebagai makeup artist silakan boleh. Mana nanya-nanya pasti dijawab. Nanya-nanya juga boleh. Anak drakor kelas dapat diskon nggak, Nens? Oh, bisa diatur. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Nancy. Kapan-kapan kita ini untuk Gimana? Kita mau bikin kelas. Bikin channel khusus kita bikin kelas kayak gini kan Zoom semua ini.
Iya, iya, Bisa. Boleh atur Bisa, aja. bisa. Atau Kasih kita tahu aja nanti harus ini, punya apa gitu. Langsung praktek. in-house training bagi semua anak berkelas yang Boleh. dengan catatan kita 80% berkacamata. Nah, jadi boleh Iya, banget benar. kita punya in-house training nanti ya teman-teman buat make up-an. Oke, sekali Tadi terima lo kasih dulu. Nancy. Nggak apa-apa. Ayo, orang Nancy-nya oke kok. Ya, nggak apa-apa. Sip. Oke, aku play sekali lagi presentasinya tadi. Habis itu kita undur diri ya buat Ya. biar gua tahu kapan meng-end broadcast-nya. Aduh, seru banget emangnya. Mulai dari awal lagi dulu, bentar. Ya.